Boleh. Monggo Pak, dimulai Pak. Ya, sebentar lagi. Amin. Mantap. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Untuk semuanya tabi pun. Ya pun. Terima kasih Ibu dan Bapak peserta IHT SMK Negeri 2 Bandar Lampung yang berbahagia. Menjelang sore ini kami sampaikan tentang modul ajar. Secara maknawi yang dimaksud dengan modul ajar adalah bentuk perangkat pengajaran yang dahulu sebelum kurikulum yang sekarang ini itu dinamakan rencana pembelajaran, RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, isi dari modul itu sendiri diawali dari identitas, yaitu nama sekolah. Pada sekolah kita adalah SMK Negeri 2 Bandar Lampung. Kemudian mata pelajaran yang disampaikan untuk masing-masing guru, seperti saya menyampaikan mata pelajaran ukur tanah dasar di kelas 10. Kemudian semester yang diberikan untuk kali ini masih masuk semester 1. Dilanjutkan dengan alamat sekolah yang ada, lalu jumlah jam, jumlah waktu pertemuan, dan identitas yang terakhir adalah guru pengajarnya. Dalam modul itu terdapat elemen, terdapat elemen, tetapi rasanya kok untuk mendapatkan ridho dari Allah perlu adanya permohonan kita kepada Allah berupa doa. Kali ini kami mintakan yang berdoa adalah Bapak Legimin. Waktu kami persilakan, Pak. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya untuk memulai pembelajaran hari ini. Marilah kita sama-sama berdoa agar supaya apa yang akan kita bicarakan, apa yang akan kita pelajari, yaitu pada mendapatkan hari ini, ya, yaitu barokah dari Allah, mendapatkan yaitu bimbingan, yaitu yang lebih baik, ya, agar supaya semua yang akan kita bicarakan, yang akan kita bahas bisa lancar kembali, tidak ada halangan apapun, ya. Berdoa kita mulai menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya ini kerangka bentuk dari
modul pengajaran. Modul ajar. Terus saja langsung naik. Di dalam gambarnya seperti ada buku menunjukkan bahwa modul itu bisa dibuat sekaligus dalam 1 semester, bahkan 1 tahun, dan kemudian dijilid. Naik. Masih kembali. Naik. Prinsip-prinsip penyusunan modul. Jadi dalam kita akan belajar tentang pembuatan modul, kita harus mengetahui atau menggunakan prinsip penyusunan modul, kemudian prosedur penyusunan modul ajar itu sendiri. Prinsip dia bisa menyakup seluruh aspek-aspek yang akan disampaikan kepada murid, yang pada hal ini adalah fase 11 hingga sampai nanti terciptanya atau terwujudnya asesmen dalam akhir dari pembelajaran. Next. Apa itu prinsip-prinsip modul ajar? Yang pertama, kita mengetahui karakteristik, kompetensi, dan minat peserta didik di setiap fase. Perbedaan tingkat pemahaman dan variasi jarak antara tingkat kompetensi yang bisa terjadi di setiap fase. Melihat dari sudut pandang pelajar, bahwa setiap peserta didik itu unik, bahwa pelajar harus berimbang antara intelektual, sosial, dan personal, dan semua hal tersebut adalah penting dan saling berhubungan. Tingkat kematangan setiap peserta didik tergantung dari tahap perkembangannya yang dilalui oleh seorang peserta didik dan merupakan dampak dari pengalaman-pengalaman yang sebelumnya. Itu merupakan prinsip-prinsip pengembangan modul ajar. Lanjut. Prinsip pengembangan modul ajar ada 4 kriteria yang harus dimiliki modul ajar. Yang pertama, esensial. Yaitu pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Yang kedua, menarik, bermakna, serta menantang. Apa isinya? Menumbuhkan minat untuk belajar dan melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses belajar, karena modulnya menarik. Berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya, sehingga tidak terlalu kompleks, namun juga tidak terlalu mudah untuk tahap usianya. Yang ketiga, relevan dan kontekstual, hubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya, dan sesuai dengan konteks di waktu dan tempat peserta didik berada. Nah, prinsip yang keempat adalah keterkaitan alur kegiatan pembelajaran sesuai dengan fase belajar peserta didik. Ada urutan-urutannya. Naik. Prosedur penyusunan modul ajar. Guru pada saat mengembangkan modul ajar dapat mengikuti langkah-langkah sesuai dengan infografis di samping. Hasil yang didapatkan di tahap
6. Evaluasi dan tindak lanjut digunakan untuk tahap 1 analisis kondisi dan kebutuhan. Prosedur penyusunan modul atau grafis prosedur penyusunan modul. Mungkin tulisannya terlalu kecil sehingga tidak terbaca. Naik, Pak. Nah, ini ada semacam pertanyaan, sebutkan langkah-langkah dalam penyusunan modul ajar dengan bahasa Anda sendiri. Penutup ATP dan MA. Hal yang perlu diingat, materi ini bersifat pedoman atau petunjuk praktis bagi guru, sekolah, atau stakeholder dalam mengembangkan ATP dan modul ajar. Guru, sekolah, atau stakeholder dapat menggunakan referensi lain yang sesuai dengan kondisi dan lingkungan peserta didik. Pada panduan ini lebih menekankan pada konsep, prinsip, dan prosedur dalam mengembangkan ATP dan modul ajar. Materi atau bahan ajar, guru dapat mengembangkan sendiri sesuai dengan kondisi sosial, budaya, kemampuan peserta didik, serta tingkat ekonomi masyarakat sekitarnya. Sementara mungkin terlalu lelah, perlu bagi kita semua adanya penyegaran. Kesempatan ini akan disampaikan oleh Bapak Dwi. Silakan Pak Dwi. Atau saya sendiri saja ya. Buka dulu gambarnya biar kelihatan. Kita breaking news. Mari Bapak-bapak, untuk kita merelaksasi badan kita, tubuh kita, coba kita tegakkan badan kita, tegak lurus ke atas. Tangan kita temukan jari dengan jari, tapi ke atas. Dikeataskan, sedikit ditahan, dipersilakan sambil tarik napas. Lepas, diturunkan kembali sampai ke dada kita. Kena begini. Buka ke depan, dorong ke depan. Berhenti sambil tarik napas. Lepas, tarik kembali sampai ke dada kita. Nah, posisi masih tegak sebetulnya, tidak dungkuk tapi tegak. Cukup. Mudah-mudahan kalau ini sering dilakukan dimanapun, termasuk bangun tidur itu juga capek. Nah, itu biasanya cukup bisa diregangkan seperti itu. Masih ada materi kita ya? Lanjut. Ini Sudah. yang menyajikan materi Aka Suparno, SPK-nya Aka Suparno. Ya. Enggak apa-apa. Ya? Enggak, ini materinya kan Aka Suparno. SPK-nya Aka Suparno. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, penyampaian tentang modul ajar. Saya kira cukup, namun sebelum acara ini diakhiri betul, dipersilakan kalau mungkin ada yang mau bertanya atau memberi komentar atau memberi masukan, dipersilakan.
kalau memang dipandang perlu adanya pertanyaan. Bagaimana saya urut Pak Legimin, Pak Supriyono, Cukup Pak jelas. Eko, Cukup jelas. cukup jelas? Kalau cukup jelas, mudah-mudahan. Jelas Pak. Bagaimana Pak Supri? Cukup Pak. Oh, terima kasih. Kalau cukup jelas, mudah-mudahan Bapak, Ibu, Saudara sekalian bisa mengikuti dan menerapkan sebelum mengajar, memiliki modul ajar seperti yang baru saja saya sampaikan. Lebih kurangnya dalam penyampaian ini, saya menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Ibu sekalian. Tentu ada hubungannya dengan pengajaran kepada anak-anak. Kalau banyak salahnya, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis atau disebut doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Dari sisi kan? Ada Pak Legimin ya? Ini masih aktif. Kira kalau tak baca ini. Istilahnya orang dulu. Hah? Apa ya? Terakhir 20 cukup nggak Kio? cukup. Cukup sampai jam 6 Pak Min.